Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrayni la ittamassakum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berdomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan bacaan kita dengan kitab Fathul Bari dan akan menyambung kembali pembahasan kita dalam bab atau dalam kitab yang keempat, kitab Wudu, bab ke-30, bab khusnil rijlaini fi na'laini, bab di mana adanya kebolehan kita membasuh kedua kaki sambil tetap menggunakan dua sandal. Wala yamsahu ala na'laini, dan larangan di dalam hadis untuk menyapu di atas sandal. Jadi sandal itu tidak boleh kita sapu saat kita duduk. Yang boleh nanti insya Allah kita akan juga sampai ke dalam pembahasannya, yaitu al-mashu al-khuf, membasuh di atas khuf. Khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit yang tidak tembus air dan menutupi dua mata kaki. Itu yang dibolehkan saat kita berwudu, membasuh di atas khuf. Nanti insya Allah kita akan sampai kepada pembahasan itu. Tapi kalau memakai dua sandal, jadi sandal itu beda dengan khuf. Khuf itu Bapak Ibu syaratnya dua. Yang pertama, penutup kaki yang kita pakai itu terbuat dari kulit, tidak tembus air. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, syarat khuf itu bukan hanya menutup kaki, tapi sampai kepada mata kaki, tertutup rapat. Jika terkena air pun tidak tembus kepada kaki kita. Maka apapun bentuknya, kalau kita menggunakan semisal dengan khuf itu Bapak Ibu, boleh kita tidak usah copot khuf pada saat duduk, disapu saja bagian atasnya, itu boleh. Tetapi sandal tidak memenuhi dua kriteria dan syarat yang dibolehkan dalam khuf. Sandal kalau Bapak Ibu pakai tembus air. Yang kedua, tidak menutup seluruh bagian kaki, apalagi menutup sampai mata kaki. Maka oleh sebab itu, kalau kita wudu, misalnya tidak mencopot dua sandal yang kita pakai, boleh wudunya, tapi jangan disapu, dibasuh. Dan nanti juga kita akan sampai di dalam bab sholat. Kita baca Bapak Ibu, Nabi dalam keadaan tertentu yusalli ala na'laini. Beliau bukan hanya duduk, tetap menggunakan dua sandalnya. Bahkan juga Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat tetap dengan menggunakan dua sandalnya dalam keadaan tertentu, ya tidak dalam semua keadaan. Misalnya tidak pernah kita dapati riwayat Nabi Muhammad masuk ke masjid itu menggunakan dua sandal saat menunaikan sholat di dalam masjid. Bahkan itu jadi syariat
bukan hanya syariat kita Islam, tapi juga menjadi syariat man qablana, syariat umat-umat terdahulu. Masuk ke rumah ibadah wajib copot alas kaki. Ya, itu sebab Allah minta Nabi Musa pada saat pertama sekali menerima wahyu untuk mencopot dua sendal yang sedang dia pakai. Fakhlaq alaika innaka bil wadil muqaddasi wa Musa, lepaskanlah dua alas kaki yang kamu pakai, karena saat ini kamu sedang berada di lembah yang disucikan Allah. Begitu juga masjid, ya, masjid itu khairu biqa'il ardi, sebaik-baiknya belahan di muka bumi ini yang tanah yang di atasnya dibangun masjid. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah pakai sandal kalau sholatnya di dalam masjid. Tapi kalau Nabi Muhammad sholatnya di tanah lapang, sering beliau sholat pakai sandal. Yang harus dipastikan Bapak Ibu, yang pertama, sandal yang kita pakai itu tidak tersentuh najis. Yang kedua, saat sandal itu dibawa wudu tidak cukup dengan disapu, tetapi harus dibasuh sama seperti kita membasuh kaki. Itu dua syarat yang harus diperhatikan sebelum seseorang menunaikan sholat dengan sandal atau alas kaki yang dia pakai. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah baca separuh dari hadis nomor 166 yang ada di dalam bab ke-30 pada kitab yang keempat, di mana di dalam hadis nomor 166 ini sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanyai oleh seorang tabi'in atau murid beliau sendiri yang bernama Ubaid ibn Jurayj. Ada 4 perkara yang ditanyakan oleh Ubaid bin Jurayj langsung kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Yang pertama, kita ulang sedikit untuk menyambung pembahasan kita pada malam ini. Ya Aba Abdurrahman, ini kunyah atau panggilannya Abdullah bin Umar. Wahai bapaknya Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Wahai Aba Abdurrahman, saya memperhatikan dirimu melakukan 4 perkara yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sahabat Nabi yang lain. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya balik kepada Ubaid bin Jurayj, wa ma hiya ya ibna Jurayj, apakah 4 perkara yang kau perhatikan aku mengerjakannya tetapi tidak dikerjakan sama para sahabat Nabi yang lain? Yang pertama, kata Ibnu Jurayj, ra'aituka la tamassu minal arkani illa yamani, saya mendapatimu kau melakukan tawaf seputaran Ka'bah tidak menyentuh rukun apapun. Ya, rukun itu maksudnya 4 sudut daripada bangunan Ka'bah kecuali 2 sisi yang ada di rukun Yaman, yaitu rukun Yaman itu sendiri dan juga Hajar Aswad. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, Ka'bah itu punya 4 sudut. Setelah, kalau kita putar berlawanan arah al-jam, setelah Hajar Aswad, di mana dimulai dan berakhirnya tawaf dari Hajar Aswad, rukun setelah itu disebut, atau sudut setelah itu disebut dengan rukun syami. Kenapa disebut dengan rukun syami? Karena sudut itu langsung berhadapan ke arah negeri Syam. Kemudian setelah kita putar hijri Ismail, kita dapat sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga ini disebut dengan rukun Iraqi karena arahnya menghadap ke negeri Irak. Baru
kita lanjutkan lagi putaran tawaf kita, kita berada di sisi selatannya Ka'bah. Maka disebut selatannya Ka'bah itu menghadap ke Yaman. Maka disebutlah sudut yang ketiga itu yang serentak dan sejajar dengan Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Maka di dalam hadis ini disebut la tamussu minal arkani illal yamanin. Kamu tidak pernah menyentuh sudut dari Ka'bah pada saat tawaf kedua kecuali dua rukun Yaman. Maksudnya apa? Dua sudut yang bersamaan arahnya dengan rukun Yaman atau sudut Yaman, yaitu yang pertama rukun Yaman itu sendiri, yang kedua Hajar Aswad atau tempat letak Hajar Aswad itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan daripada Ubaid bin Juhair. Yang kedua pertanyaannya, waraituka talbasuni ala sidtiyah. Saya mendapatimu selalu menggunakan sandal yang terbuat dari kulit dan tidak ada bulunya. Padahal para sahabat Nabi yang lain juga sering menggunakan sandal dari kulit, tapi tetap menyisakan bulu daripada kulit itu. Yang ketiga, waraituka tasbahu bisufra. Saya mendapatimu mewarnai rambut dengan warna atau semir yang berwarna kuning. Padahal sahabat yang lain menyemir tetapi tidak dengan warna kuning, atau sebagiannya bahkan tidak menyemir rambut sama sekali. Ini apa alasannya Abdullah bin Umar kalau semir rambut dengan warna as-sufra, dengan warna kuning? Yang keempat atau yang terakhir, waraituka idza kunta bi Makkah ahallan nasu idza ra'aw hilala wa lam tuhilla anta hatta kana yaumut tarbiyah. Jika penduduk Mekah melihat hilal awal bulan Ramadan, mereka semua mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, wala tuhilla anta. Sedangkan engkau satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah membaca talbiyah pada saat lihat hilal di awal bulan Ramadan, hatta kana yaumut tarbiyah, kecuali kalau sudah masuk hari tarbiyah, satu hari menjelang wukuf, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Ini 4 perkara Bapak Ibu yang didapati oleh Ubaid bin Juhair cuma dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, tetapi tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maka menghadapi pertanyaan itu dijawablah sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, amal arkamu, adapun 4 sudut dari bangunan Ka'bah. Ini jawabannya Abdullah bin Umar-nya. Fa inni lam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya usu illa yamani nahni. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh sudut-sudut Ka'bah kecuali hanya 2 sudut saja. Yang pertama disebut dengan sudut atau rukun Yamani, yang kedua disebut dengan sudut atau tempat letaknya Hajar Aswad. Sebenarnya sunnahnya Bapak Ibu bukan dikasih isyarat Bismillah Allahu Akbar, bukan. Itu hukum badal, hukum pengganti. Sunnahnya itu menyentuh. Tapi kan di zaman sekarang susah betul itu menyentuh Ka'bah itu. Apalagi Hajar Aswad, nyaris mustahil. Jadi sebenarnya yang sunnah itu menyentuh. Ya, setelah kita selesai tawaf putaran ke-7, yang sunnahnya itu bukan disentuh, cium. Sebenarnya ada cerita itu. Umar bin Khattab sempat kritik Nabi Muhammad bela-belain cium Hajar Aswad dalam haji wada. Setelah 7 kali putaran, Rasulullah SAW bela-belain
inni a'lamu annaka la tanfa' wa la tadur. Wahai Hajar Aswad, saya tahu betul kamu itu tidak bisa buat manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat dalam kehidupan kami. Fa'aula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka maqabaltuk. Seandainya saja hari ini saya tidak lihat Nabi mencium kamu setelah tawaf, maka selama-lamanya sampai akhir hayat saya tidak akan pernah mencium kamu. Itu terkenal sekali dalam sejarah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sunnah asalnya itu masaya usul, menyentuh dua sudut dari bangunan Ka'bah. Tapi dalam kondisi menyentuh itu suka dilakukan seperti zaman sekarang, maka hukum penggantinya cukup dengan kasih isyarat Bismillah Allahu Akbar, seperti itu kan. Nah, kasih isyarat. Nah, bedanya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i dua Bapak Ibu kasih isyarat itu. Yang pertama Hajar Aswad itu sendiri, yang kedua rukun yamani, dua-dua kasih isyarat. Kenapa? Dalilnya jelas, disentuh itu dua sudut Ka'bah itu. Nah, berganti dari sentuh kasih isyarat. Bedanya apa? Kalau Hajar Aswad dikejuk Bismillah Allahu Akbar, kalau di rukun yamani tidak perlu dikejuk, kasih isyarat saja Bismillah Allahu Akbar. Nah, baru kemudian baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir doa. Itu tuntutan di dalam mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab Syafi'i, mazhab selain Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, yang sunnah diberi isyarat itu cuma Hajar Aswad, ya, cuma Hajar Aswad. Rukun yamani tidak sunnah. Itu bedanya di situ. Nah, maka oleh sebab itu, ya, di sini juga dijelaskan ya, perbedaan pendapat para ulama. Apa memang benar cuma dua sudut Ka'bah itu saja yang boleh disentuh? Bagaimana dengan sudut-sudut Ka'bah yang lain? Nah, di sini kita baca keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Wa qawluhul arkan, adapun ungkapan di dalam hadis Nabi tadi dengan arkan atau empat sudut yang ada pada bangunan Ka'bah, ai arkanul Ka'bah al-arba'ah. Yang dimaksud dengan kata arkan di dalam hadis tadi apa? Arkanul Ka'batil arba'ah, empat sudut Ka'bah. Itu yang dimaksud dengan kata arkan. Wa zahiruhu anna ghayra ibn Umar min as-sahabati allati ra'ahu Ubaidun kanu yastalimuna al-arkana kullaha. Jadi wa zahiruhu, adapun nampak dari makna riwayat hadis tadi, anna ghayra ibn Umar min as-sahabah, sahabat Nabi yang lain selain daripada Abdullah bin Umar, alladzi ra'ahu Ubaid bin Juraij, sebagaimana yang sering dilihat oleh Ubaid bin Juraij, kanu yastalimuna al-arkana kullaha, mereka menyalami semua atau empat sudut daripada Ka'bah itu sendiri. Nah, jadi sudah ada tiga pemahaman kan? Yang pertama, sebagian ulama mengatakan yang disalami itu cuma Hajar Aswad. Atau riwayat yang kedua, dalilnya Abdullah bin Umar tadi, yang disalami itu cuma dua, rukun yamani dengan Hajar Aswad. Kalau menurut riwayat yang ketiga di dalam Fathul Bari, sebagian sahabat yang lain bahkan menyalami atau menyentuh empat sudut dari Ka'bah itu. Dan ini dari mana disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Wa qad sahha dzalika an Muawiyah wa Ibnu Zubair. Dan ini kita mendapatkan riwayat yang sahih dari dua orang sahabat Nabi. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, Katibul Wahyi, salah seorang sahabat yang juga menjadi penulis wahyunya Rasulullah.
dan juga adik iparnya Nabi, karena Muawiyah ini punya kakak namanya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, itu adalah salah satu istrinya Nabi. Yang kedua Abdullah bin Zubair, putranya Zubair bin Awam. Keduanya menyentuh 4 sudut daripada Ka'bah. Wa sayatil kalama ala hadhihi mas'alah fil haji. Pembahasan mengenai masalah ini kata Imam Hajar Al-Asqalani akan kita sampaikan lebih detail lagi pada saat kita masuk bab pembahasan tentang haji dalam hadis nomor 1608. Jadi kalau kita loncat Bapak itu di dalam hadis nomor 1608 ada bab 59 di dalam kitab ke-62. Judul babnya Babun man lam yastali illa ruknaini al-yamani. Bab di mana sebagian sahabat hanya menyentuh atau memberi salam kepada 2 sudut Ka'bah, tidak dengan 2 sudut yang lain. Jadi diriwayatkan di dalam hadis ini ada seorang tabi'in yang bertanya kepada sahabat Nabi. Nama tabi'in itu Abi Syamsa. Beliau bertanya, wa man yattaqi syai'an minal baiti. Bagaimana baiknya kita tawaf, menjauh ataupun mendekat? Menjauh dari Ka'bah ataupun dekat dengan Ka'bah, yang baiknya yang mana? Pertanyaan itu. Maka pertanyaan itu dijawab, wa kana Muawiyah yastalimul arkana. Muawiyah bin Abi Sufyan kalau beliau melakukan tawaf yastalimul arkana, beliau menyentuh 4 sudut dari Ka'bah. Berarti kalau satu kan enggak jauh, dekat Ka'bah. Maka dari sini juga ijma nanti para ulama mengatakan sebaik-baik tawaf itu yang paling dekat lingkaran Ka'bah, itu paling baik. Kalau makin jauh kurang baik. Tapi kalau kita tidak sanggup apa boleh buat. Sekarang apalagi Bapak Ibu nggak sanggup jalan, harus didorong, itu nggak boleh dibawa, harus di lantai 2. Di lantai 2 itu Bapak Ibu sekali tawaf itu 1 putaran bisa 1 kilo jauhnya putaran itu. Jadi kalau 7 kali putaran itu 7 kilo, sampai nggak sampai kita tawaf itu. Faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada saat diceritakan atau disampaikan kalau Muawiyah saat tawaf menyentuh satu persatu dari 4 sudut Ka'bah, ini ikut dikomentari oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Kata beliau apa? Innahu la yustabamu hadhani ruknani. Sebaiknya saat kita tawaf 2 rukun yang sana, 2 rukun yang utara, berarti rukun Syami dengan rukun Iraqi, jangan disalami, jangan disentuh, jangan dikasih isyarat. Faqala laina, maka pendapatnya Abdullah bin Abbas disangka lagi sama Muawiyah. Jadi antara para sahabat itu juga terjadi perbedaan pendapat. Ya. Faqala laisa syai'un minal baiti mahjuran. Apa kata Muawiyah? Tidak ada yang menghalangi kita menyentuh Ka'bah pada saat kita melakukan tawaf. Itu pendapatnya Muawiyah. Wa kana Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma yastalimahunna kulluhunna. Jadi 2 orang sahabat Nabi, Muawiyah dan Abdullah bin Zubair bin Awam, kalau keduanya melakukan tawaf pasti mereka menyalami atau memberikan isyarat 1 persatu dari 4 sudut Ka'bah. Jadi Bapak Ibu kalau ada lihat orang Bismillah Allahu Akbar di Hajar Aswad, kemudian sampai ke rukun Syami Bismillah Allahu Akbar, kemudian sampai rukun Iraqi Bismillah Allahu Akbar lagi, kemudian sampai ke rukun Yamani Bismillah Allahu Akbar lagi. Itu ada yang membolehkannya. Dalilnya ada di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 1608. Saya ada ditanya itu sama jamaah, kalau kita bawa jamaah kan banyak jamaah penasaran, kok beda cara ibadahnya dengan kita. Dalam manasik umroh kok cuma Hajar Aswad dengan rukunnya lagi, ini kok ada jamaah yang 4 sudut disalami. Ada yang bertanya. Nah itu jawabannya ada Pak dalam hadis.
ada sholat lima waktu kan ada sholat jenazah. Kalau kita mazhab Syafi'i Pak, takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir yang kedua baca salawat Ibrahimiyah seperti salawat saat kita tasyahud. Rakaat yang ketiga baca Allahumma firlahu Allahumma fadaha wa hamdah dan seterusnya. Takbir yang keempat Allahumma la tahrina ajaran wa la tahrina sampai seterusnya. Itu sebagian jemaah kita belum sampai takbir yang keempat baru mau baca Allahumma la tahrina ajaran wa la taftina pada imam tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cepat sekali? Kapan dia baca Allahumma la tahrina ajaran? Kenapa kok cepat sekali? Karena di dalam mazhab bagi Bapak Ibu, doa itu semua di takbir yang ketiga. Allahumma la tahrina ajaran, doa apa enggak? Doa sama seperti Allahumma firlahu warhamhu. Kalau doa semuanya dimasukkan kepada takbir yang ketiga. Terus apa butuhnya kita takbir yang keempat? Kata mazhab Hambali, takbir keempat itu takbir penutup sebelum salam. Karena rukun daripada sholat jenazah arba'un takbiratin, mesti 4 takbir, jadi nggak usah baca apapun lagi. Maka kan setelah takbir yang ketiga sampai akhir doa watihi min fitnatil qabri wa adzabinar, itu imam belum takbir yang keempat karena doanya panjang. Karena kita nggak tahu masih dia nggak tahu lagi baca doa apa, kan habis doanya. Padahal tinggal digabung aja. Itu Bapak Ibu baru lagi pergi ke Oman yang mazhabnya Ibadiyah, 5 kali takbir sholat jenazah. Saya 2019 ke Oman, Bapak Ibu 5 hari di Oman. Itu 5 takbirnya. Jadi kalau Oman itu sama kayak kita, Allahumma la tahrina ajaran pada takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, baca Allahumma la tahrina ajaran wa la taftina ba'daha wa firlah wa la sampai akhir doa. Sebelum salat wajib takbir sekali lagi. Allahu Akbar. Tapi nggak baca doa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di zaman kita bahkan nggak boleh menyentuh Ka'bah. Saya bilang di zaman kita sekarang, kenapa? Karena semua bahan yang di Ka'bah dan juga kain penutup Ka'bah atau yang disebut dengan kiswah itu dibaluri dengan minyak wangi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tawaf ihram, kan nggak boleh itu kena minyak wangi. Maka di zaman sekarang kalau manasik nggak usah disentuh Ka'bah itu, tapi cukup dikecup saja, dilambaikan tangan saja. Kecuali Bapak Ibu tawaf sunnah, nggak ihram umrah itu boleh, silakan sentuh Ka'bah, dan ada larangan sama sekali di dalam syariat menyentuh Ka'bah. Jadi kalau ada orang ngomong nyentuh Ka'bah itu nggak boleh, ada dalilnya yang boleh Pak. Dalam hadis Sahih Bukhari, yang nggak boleh nyentuh Ka'bah itu bagi orang tawaf yang sedang berihram, bukan karena nggak boleh sentuh Ka'bahnya, tapi karena Ka'bahnya sudah diolesi dengan parfum, dengan minyak wangi. Ya, itu 24 jam sebentar-bentar datang itu petugas oles minyak wangi. Maka di Ka'bah itu Pak, keras itu aromanya itu. Kalau kita sentuh aja, kita cium, melekat itu di badan kita, bau daripada Ka'bah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu jawaban pertama dari Abdullah bin Umar bin Khattab terhadap pertanyaannya Ibnu Jurayj. Yang kedua, jawaban beliau juga wa amat ni'atul as-sidiyah fa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'amal lati laisa fiha sya'run wa yatawattabu fiha. Adapun sendal dari kulit yang tidak ada bulunya atau yang disebut dengan sidiyah, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu na'la. Karena dulu memang saya melihat Nabi
sedang allati laisa fiha sya'run, yang tidak ada bulunya. Wa yatawaddau fiha, dan beliau berwudu dengan sendal itu, bukan copot, tapi pakai sendal, cara pakai baju, cara berbusana, cara makan, cara minum, itu dalam kajian ulama termasuk sunnah jibiliyah namanya Bapak Ibu. Tidak terlalu mengikat umat. Sunnah yang mengikat umat apa? Sunnah yang berkaitan dengan ibadah, sunnah yang berkaitan dengan amal sholihah, sunnah yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Itu mengikat umat. Contoh sunnah yang berkaitan dengan ibadah. Bapak Ibu sebelum baca Fatihah baca doa istiftah kan? Sunnah kan? Sunnah. Itu mengikat umat, walaupun sunnah mengikat sama umat. Contohnya sunnah dalam melakukan amal soleh, baik sama keluarga lebih utama daripada kita baik sama teman. Jangan kembali. Banyak orang kita kan sama teman goyang, traktir dia lagi, balik kopi dia lagi, sama istri kulitnya ditampung, itu salah. Sunnah Nabi apa? Ini ibu senang betul Pak Ustaz. Ibu di belakang kambing ya Pak Ustaz. Sunnahnya kan itu, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan saya, kata Nabi, orang yang paling baik dengan keluarga sendiri. Maka kalau ada Pak Hadis lewati anaknya dari staf di kantor, itu amali hadis. Amali hadis, order, amali hadis itu, ya, maklum aja. Itu sunnah nikah dalam amal sholihah. Yang ketiga, sunnah dalam akhlakul karimah. Itu nikah juga. Kata Nabi dalam satu hadis contoh ya, dari sekian banyak nasihat Nabi kepada Anas bin Malik, in qadarta tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika khisyun li ahadin fa'a. Kalau kamu sanggup baik di pagi maupun di malam hari, tidak ada rasa marah, tidak ada dendam, tidak ada dengki dalam hati dengan sesama saudara muslim, lakukanlah itu sebaik-baiknya. Inna dzalika sunnati, kata Nabi. Itu sunnahku, kata Nabi. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, yang hidupkan sunnahku dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, yang mencintai aku akan bersama aku di surga yang Allah kelak. Itu nikah kembali. Tapi sunnah yang berkaitan dengan tampilan fisik, cara pakai Nabi, apa cara Nabi pakai baju, cara sendal Nabi, itu enggak nikah kita. Itu namanya sunnah jibiliyah. Kalau mau diikuti silakan, kalau tidak udah apa. Nabi Muhammad kalau makan kayak jalan letter, makan kakinya diangkat satu, maafnya diangkat satu seperti ini, yang satu lagi kirinya dilipat kayak jalan tablet. Nah, maka kita kalau makan seperti ini duduk di meja dan amalin sunnah juga Pak. Tapi enggak apa cara Nabi makan seperti itu enggak mengikat kita, itu yang disebut dengan sunnah jibiliyah. Ya. Nabi Muhammad sendalnya enggak ada kulit semua, Bapak itu pakai sendal jepit, apa dari karet sendal jepit, itu enggak mengamalkan sunnah. Enggak, itu enggak mengikat kita. Rasulullah pakainya imamah, sorban. Kita orang Aceh umumnya enggak pakai sorban, pakai peci, kupiah, tapi sama-sama menutup kepala. Kenapa? Imamah itu sunnah jibiliyah. Yang penting untuk kepalanya. Orang Aceh pakai peci, orang Jawa pakai belangkon, ya kan? Ada lagi sekarang peci baru, kupiah tutup rumah. Boleh nggak? Boleh, silakan. Yang penting tutup kepalanya, ya kan? Nggak masalah, bentuknya silakan. Itu sunnah jibiliyah namanya, ya. Dan mengikat kita umat secara ketat, sebagaimana sunnah dalam ibadah, sunnah dalam amal soleh, ataupun sunnah dalam